Sudah terlihat belum slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, kalau untuk slide-nya ini secara singkat aja. Nanti ada 2 konfigurasi yang akan kita bahas di minggu ini. Sebelumnya saya mengenalkan dulu transistor atau bipolar junction transistor. Ini ada 2 tipe transistor, yaitu PNP dan NPN. Kira-kira konstruksinya seperti ini. Jadi kalau PNP di sini dia akan memberikan jadi seperti ini. Jadi kalau PNP, kalau kita beri tegangan VE-nya seperti ini, positifnya nyambung ke kaki emitter di sekalian pengenalan nama kaki-kakinya. Kemudian negatifnya nyambung ke kaki basis, lalu VCC-nya positifnya nyambung ke kaki basis, dan negatifnya nyambung ke kaki kolektor. Ini harus bisa mengalir dari emitter ke kolektor dan ke basis. Nah, sedangkan kebalikannya kalau NPN, pemasangan sumber tegangannya seperti ini. Jadi bagian negatifnya nyambung ke kaki emitter. Untuk VEE-nya, positifnya ke kaki basis. Lalu VCC-nya, negatifnya ke kaki basis. Positifnya ke kaki kolektor. Nah, ini arusnya mengalir dari kolektor dan basis masuk ke emitter. Jadi kalau di PNP, dari emitter itu keluar ke kolektor dan ke basis. Kalau di sini NPN, arusnya dari kolektor dan basis masuk ke emitter. Nah, ini nama kaki-kakinya. E atau emitter itu biasanya ditulis E, kolektor biasanya ditulis C, kemudian basis biasanya ditulis B. Kenapa namanya emitter? Karena intinya dia sebenarnya memberikan arus, mengemisikan. Kolektor ini mengumpulkan arus. Kemudian kalau basis ini tambahan. Jadi BJT itu dibuat sedemikian rupa supaya arus mengalir dari emitter ke kolektor atau NPN dari kolektor ke emitter. Lalu ada arus bocornya. Jadi dibuat sedemikian rupa, ada arus bocornya, keluar sedikit ke kaki basis atau dari sini masuk sedikit dari kaki basis ke emitter. Nah, arus bocor ini di transistor ini, di kaki basis ini dipakai untuk nantinya kalau sebagai penguat transistornya, itu dipakai untuk mengatur besar kecilnya arus yang mengalir antara emitter dan kolektor. Kalau nanti yang FET atau field effect transistor itu bukan arus mengendalikan arus, tapi tegangan mengendalikan besarnya penguatan nantinya. Ini kira-kira gambaran cara kerjanya. Jadi basis ini sebenarnya, dari emitter ke basis, kemudian dari basis ke kolektor, ini merupakan daerah depresi. Kalau dari emitter ke basis, ini daerah depresinya sempit. Kemudian kalau basis ke kolektor, ini daerah depresinya lebar.
pembawa muatan mayoritasnya, kalau di kaki emitter ini P, kemudian kalau di kaki kolektor ini N. Maaf, P-nya. Kalau di kaki kolektor P-nya. Jadi kalau di sini mayoritas, kalau di kolektor minoritas. Kemudian dari emitter ke basis, ini forward bias, seperti dioda. Kemudian kalau dari basis ke kolektor ini reverse bias. Bisa kita lihat di sini forward bias. Ini sesuai tegangannya di mendorong sehingga di sini daerah depresinya kecil. Nah, kalau di sini kita lihat di sini negatif, jadi ini bekerja secara reverse sehingga daerah depresinya lebar. Nah, ini arusnya balik lagi ke sini. Kalau PNP di sini arusnya dari emitter kemudian mengalir ke kolektor dan ada yang keluar sedikit ke basis. Sementara kalau NPN arusnya mengalir dari kolektor ke emitter dan ada tambahan dari basis menuju ke emitter. Nah, dari sini ada dari dua ini bisa kita simpulkan bahwa arus emitter ini merupakan penjumlahan dari arus kolektor dan arus basis. Ini perlu diingat yang ini. Nah, ini konfigurasi dasar untuk BJT. Yang pertama adalah common base. Jadi kaki basisnya dipakai bersama oleh emitter dan kolektor. Di sini yang menjadi input adalah emitter, kalau PNP, outputnya kolektor, sementara kalau di NPN, inputnya kolektor, outputnya emitter. Dilihat dari arah arusnya. Kemudian dari ini jadi dasar untuk menuliskan simbol BJT. Jadi kita nggak perlu gambar ini, cukup menggambarkan seperti ini di emitter, lalu basis, ada garis, kemudian kolektor, tanda panah untuk PNP, karena memberikan arus ke kolektor dan basis, berarti ini panahnya sesuai dengan arah arusnya, tanda panahnya masuk ke garis ini. Sementara kalau yang NPN, karena emiternya menerima arus dari kolektor dan basis, maka tanda panahnya sesuai dengan arah arusnya, tanda panahnya keluar seperti ini, dari garis ini. Nah, ini hal kedua yang perlu diingat ada simbolnya. Jadi nanti tidak perlu menggambar seperti ini, untuk analisis cukup gambar seperti ini. Nah, ini karakteristik input. Bisa kita lihat antara input arus emitter terhadap input tegangan VBI. Kemudian di sini kita bisa melihat kira-kira untuk output tegangan VCB 1 volt, kira-kira kurvanya agak landai. Kalau VCB-nya meningkat, nanti meningkat tidaknya itu disesuaikan dengan pemasangan resistansinya. Kalau meningkat, ini akan semakin tajam kurvanya. Kemudian ada 3 daerah kerja untuk BJT. Yang pertama adalah
daerah saturasi. Nah, ini daerah di mana arus IC-nya maksimum, arus kolektornya maksimum, dengan artian kalau arus bisa mengalir maksimum, ini seolah-olah seperti saklar yang on, yang mengalirkan arus. Kemudian ada daerah cut off, di sini arus VCB-nya yang maksimum. Nah, kalau tegangan VCB yang maksimum, dengan adanya tegangan maksimum, arusnya berarti 0, atau dengan kata lain, saklar off. Jadi, dua daerah ini daerah untuk aplikasi saklar untuk transistor. Jadi kalau ingin meng-on-kan saklar, harus mengalir, kita buat daerahnya saturasi. Kalau kita ingin arusnya tidak mengalir atau saklarnya off, kita buat daerahnya cut off. Kemudian ada satu lagi, namanya daerah aktif. Nah, ini yang dipakai sebagai penguat atau amplifier. Ini ringkasannya. Kemudian ada catatan juga tegangan VBE, atau kalau transistornya NPN, kita menyebutnya tegangan VEB, itu besarnya 0,7 volt untuk silikon. Karena sekarang mayoritas yang dipakai silikon, berarti VBE atau VEB kita pakai ini selalu 0,7 volt. Kemudian untuk yang tadi common base, itu untuk menurunkan ini sebenarnya, nilai alfa atau rasio nilai arus kolektor terhadap arus emitter. Seperti ini, alfa sama dengan IC per IE. Kalau secara ideal, tanpa arus bocor, tanpa ada arus basis, alfa sama dengan 1. Tapi karena pasti selalu ada arus bocornya, nilai alfa itu nilainya berkisar antara 0,9 sampai 0,998. Nah, ini nanti akan kita bahas untuk langsung masuk ke konfigurasinya. Nah, kalau melihat seperti ini aja bingung. Kemudian ada satu lagi, konfigurasi common emitter. Jadi emitternya dipakai bersama oleh basis dan oleh kolektor. Di sini yang menjadi input adalah kaki basis, kemudian yang menjadi output adalah kaki kolektor. Nah, untuk common emitter ini sebenarnya untuk melihat ini nanti yang akan kita pakai sebenarnya. Untuk arus IC terhadap arus VCE yang lebih sering kita pakai. Untuk daerah saturasi atau saklar on, daerah cut off atau saklar off, kemudian daerah aktif atau untuk penguat. Nah, kalau kita lihat VCE di sini, kalau tadi VCB, semakin besar nilai VCB-nya, semakin tajam kurvanya. Kalau ini, semakin besar nilai VCE, semakin landai, semakin ke bawah. Nah, ini yang perlu diingat. IE sama dengan IC plus IB, kemudian IC sama dengan alfa IE, lalu nanti ini ada nilai beta. Beta ini adalah rasio nilai IC atau arus kolektor terhadap arus basis atau
beta sama dengan IC per IB. Atau bisa juga kita balik IC sama dengan beta IB. Di datasheet, beta biasanya juga ditulis dalam bentuk HFE. Ini contoh untuk menentukan beta dari grafik. Dan ini ada hubungan antara nilai alfa dengan nilai beta. Sebenarnya bisa diturunkan sendiri dari hubungan ini. Tapi kalau mau mengingat atau mau lebih cepat, boleh lihat langsung perumusan ini. Kemudian ada satu lagi, common collector. Di kolektornya dipakai bersama oleh basis dan emitter. Di sini yang jadi bagian input adalah basisnya, kemudian yang jadi output adalah emitter kolektor di sini. Untuk common collector ini nanti ada nama lainnya. Kita bahas mungkin minggu depan atau minggu depannya, nanti saya lihat urutannya. Oh iya, untuk catatannya sudah diupload tadi, baik BJT maupun FET. Saya tidak taruh di Google Drive seperti biasanya, jadi saya langsung upload di e-learning, jadi bisa download langsung dari e-learningnya. Baik, Bu. Ini untuk kalau common collector, ini mirip-mirip dengan common emitter untuk kurva, yaitu IC terhadap ECE. Nah ini untuk batasan operasi untuk setiap konfigurasinya. Ini intinya VCE itu nilainya maksimum kalau IC-nya minimum, dan kebalikannya IC akan maksimum kalau VCE-nya minimum. Dan ini untuk disipasi daya dari masing-masing konfigurasi. Nah, ini contoh spec sheet atau datasheet. Dan untuk ngetes transistor bisa menggunakan curve tracer atau DMM atau ohmmeter. Ini bisa dilihat cara testingnya, apakah transistor jalan atau tidak. Dan ini kira-kira bentuk tampak samping dan tampak atas atau tampak bawahnya. Oke, kita lanjut ke fixed bias. Sudah terlihat ini fixed biasnya? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Maaf ya, langsung ya. Jadi kita hari ini bahas dua konfigurasi. Ada yaitu fixed bias dengan emitter bias. Jadi yang pertama fixed bias ini adalah bentuk paling dasar untuk konfigurasi penguat. Nah, tapi selain sebagai penguat, fixed bias ini juga bisa kita pakai untuk saklar, aplikasi saklar. Biasanya konfigurasinya ada VCC, kemudian nyambung ada resistansi RB. Ini nyambung RB karena nyambung ke kaki basis di sini. Kemudian ada RC karena nyambung ke kaki kolektor. Nah, di kaki emitter ini tidak ada resistor. Kemudian bagian input
ini di kaki basis. Nah, karena kalau sebagai penguat itu biasanya dalam kita ngasih tegangan inputnya dalam bentuk tegangan AC. Jadi perlu kita pasang kapasitor di sini, dan di bagian outputnya juga, bagian outputnya di kaki kolektor kita pasang kapasitor juga sebelum ke tegangan output. Nah, kalau untuk analisis AC itu dibahas di mata kuliah elektronika analog. Jadi yang sekarang kita bahas adalah analisis DC. Jadi di mana sih konfigurasi ini bekerja saat saklar on atau saklar off, atau sebagai penguat kira-kira syaratnya apa saja. Nah, untuk menganalisis DC, ini kita buka kapasitornya. Jadi konfigurasinya tinggal seperti ini. ECC, RB nyambung ke basis, kemudian RC nyambung ke kolektor, lalu emitter di sini tidak ada resistor. Untuk bantuan, biasanya kita tuliskan apa aja sih arus yang bekerja di masing-masing kakinya. Nah, di sini karena ini basis, berarti kita tulis arus basis. Kemudian di kaki kolektor ada arus kolektor. Lalu di kaki emitter ada arus emitter atau IE. Kemudian tegangan antara kaki basis dengan emitter, ini VBE. Lalu tegangan antara kolektor dengan emitter, ini VCE. Ini langsung saja masuk ke contoh. Misalnya di sini VCC-nya diberi 12 volt, kemudian RB-nya 240 kilo ohm, lalu RC-nya 2,2 kilo ohm, nilai betanya 50. Nah, biasanya yang diminta ditentukan untuk pertama kali berapa sih nilai IB key. Jadi maksudnya IB key itu nilai IB saat transistor ini bekerja sebagai penguat atau di titik kerja aktif. Kemudian IC key, lalu VCE key. Kemudian nanti kita melihat untuk VB dan VC untuk melihat nilai VBC, lalu IC saturasi, dan VCE cutoff. Di IC saturasi supaya arus mengalir langsung ke emitter, jadi arus mengalir dari kolektor ke emitter jadi sebagai saklar on, dan VCE cutoff, arus tidak bisa mengalir, jadi di sini saklarnya off. Pertama, mungkin langkah pertama yang seperti ini. Jadi, kita gambarkan arusnya, apa saja, kemudian tegangan VBE, dan kita boleh tuliskan tegangan VCE di sini. Nah, untuk memudahkan analisis, kita cari dulu dari loop yang sebelah kiri ini. Kenapa? Karena di sini kita bisa langsung mencari arus basis, arus emitter, meskipun kalau di sini belum ada resistor, tapi ada hubungan antara emitter dengan basis. Maaf, arus emitter dengan arus basis. Nah, kalau di sini ini ada dua variabel yang harus kita cari, yaitu arus IC dengan VCE. Jadi agak repot kalau kita mencari lewat yang loop kedua.
Yang lebih mudah, kita cari dari loop pertama dulu. Sini. Nah, di loop pertama, di sini ada min VCC, kemudian di sini di RB, tegangannya berarti IB kali RB, kemudian ada tegangan satu lagi plus VBE, sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa langsung mencari nilai IB. Jadi kita pisahkan IBRB sama dengan VCC min VBE. Atau IB sama dengan VCC min VBE per RB. Masukkan angka-angkanya. VCC-nya 12, VBE-nya 0,7, RB-nya 240 kilo. Dapat 47,08 mikroampere. Atau di sini IBQ-nya sama dengan 47,08 mikroampere. IB-nya sudah dapat, IC bisa kita cari. Ini tadi ada hubungan IC sama dengan beta IB. Jadi kita masukkan ICQ sama beta kali IBQ atau sama dengan 50 kali 47,08 mikro. Dapat 2,35 miliampere. Mau mencari IE, IEQ juga bisa. Ya, tinggal menambahkan nilai ICQ ditambah IBQ. Atau boleh juga IEQ sama dengan beta plus 1, kemudian dikalikan IBQ. Nah, ini udah dapat. Selanjutnya, tadi diminta mencari nilai VCEQ. Nah, kita bisa pakai loop yang sebelah ini, sebelah kanan. Di sini berarti kalau kita putar seperti ini, dapat tegangannya yang bekerja minus VCC plus ICRC plus VCE sama dengan 0. Nah, di sini yang dicari VCE. Ini kita pisahkan. VCE sama dengan VCC dikurangi ICRC. Masukkan angka-angkanya. VCC-nya 12, ICRC-nya tadi 2,35 mili kali 2,2 kilo. Dapat 6,83 volt. Atau VCEQ-nya 6,83 volt. Kemudian mencari nilai VB dan VC, kemudian VBC. Ini ada hubungan VBE. VBE itu berarti sama dengan VB min VE. Nah, sini juga sama. VCE itu sebenarnya sama dengan VC min VE. Nah, di sini ada hubungan ini VBE sama dengan VB min VE. Yang diminta diketahui adalah nilai VB. Berarti VE ini kita pindahkan disatukan dengan VBE. Di VB sama dengan VBE plus VE. VBE-nya 0,7. VE-nya karena tidak ada resistansi langsung ke ground, berarti nilainya 0. Sehingga di sini VB dapat 0,7 volt. Kemudian VCE ya sama dengan VC min VE. Yang dicari VC berarti VE-nya kita satukan dengan VCE. VC sama dengan VCE plus VE. Atau 6,83 plus 0. VE-nya 0. Dapat 6,83 volt. Kemudian tadi diminta mencari nilai VBC. Berarti VB kurangi VC. Atau 0,7 kurangi 6,83 dapat minus 6,13 volt. Nah, sampai sini nilai IBQ, ICQ,
VCEQ, kemudian VB, VC, dan VBC ini adalah nilai-nilai saat transistornya bekerja sebagai penguat. Nah, sekarang kita ingin tahu kalau sebagai saklar on dan off, kira-kira berapa sih arus dan tegangan yang bekerja. Nah, untuk transistor sebagai saklar yang on, ini kita biasanya mencari nilai IC saturasi. Nah, IC saturasi ini kita dapat saat VCE-nya sama dengan 0. Tadi ada informasi dari loop yang kedua, minus VCC plus ICRC plus VCE sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai IC saturasi, VCE ini kita nolkan, sehingga persamaannya menjadi min VCC plus ICRC sama dengan 0, atau ICRC sama dengan VCC. Di sini kita dapat IC saturasi sama dengan VCC per RC sama dengan 12 dibagi 2,2 kilo, dapat 5,45 miliampere. Jadi ini arus maksimum saat saklar on. Kemudian kalau saat saklarnya off, nah ini kita sebut tegangannya maksimum, IC-nya 0. Jadi VCE, kita sebut VCE cut off saat IC-nya 0. Sama ngambil dari loop 2 juga. Di sini minus VCC plus ICRC plus VCE sama dengan 0. Tapi ini IC-nya kita nolkan. Sehingga persamaannya tinggal minus VCC tambah VCE sama dengan 0, atau VCE cut off sama dengan VCC sama dengan 12 volt. Di untuk analisis DC biasanya itu yang dicari. Kalau kita kasih nilai resistansinya seperti ini, berapa sih nilai-nilai untuk parameter sebagai penguat, kemudian nilai parameter saat saklarnya on dan saat saklarnya off. Nah, ini untuk gambaran. Di sini tadi, jadi di sini kurva IC terhadap VCE. Kalau ini tadi, nah di sini VCC per RC ini IC saturasi. Kemudian di sini VCC, ini berarti VCE cut off-nya. Nah, kira-kira untuk IBQ-nya kira-kira ada di sini. Ini garis bebannya. Kemudian titik kerjanya kira-kira di sini untuk nilai resistansi yang tadi. Nah, kalau ini misalnya kalau nilai resistansinya diubah-ubah, kemudian nilai arusnya meningkat. Kalau nilai arusnya meningkat, berarti titik kerjanya juga bergeser mendekati ini, IC saturasi. Kemudian ini kalau ada pengaruh nilai RC-nya kita ubah-ubah, di R, kalau R-nya lebih besar dengan R yang satu, ini jauh lebih kecil. Nah, ini kira-kira kalau R-nya lebih besar, justru nilai garis bebannya ini menurun. Kemudian nilai titik kerjanya ini mendekati IC saturasi. Kemudian kalau nilai RC-nya
kecil, ini garis bebannya tinggi seperti ini. Kemudian ini kalau yang diubah nilai VCC-nya, kalau VCC-nya lebih kecil, kemudian yang lebih besar. Nah, ini kalau tadi nilai RC-nya yang diubah, VCC-nya tetap di sini. Nah, kalau di sini karena sesuai dengan nilai VCC, berarti garis bebannya ini bergeser. Semakin besar nilai VCC, semakin jauh dari titik 0, semakin kecil, ini semakin mendekati titik 0 untuk garis bebannya. Oke, untuk yang fixed bias, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Belum lanjut ke yang berikutnya, ke emitter bias. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Baik, Bu. Nah, ini yang kedua, konfigurasi emitter bias. Sebentar. Untuk emitter bias ini mirip dengan yang fixed bias tadi, tapi ada tambahan di kaki emitternya sudah ada resistornya sekarang. Oh, tadi nggak ada, sekarang ada. Nah, untuk input masih tetap sama di kaki basis, outputnya di kaki kolektor. Kemudian untuk RE atau yang di kaki emitter, ini bisa ada komponen bypass seperti ini, bisa juga nggak ada. Bisa ada kapasitor bypass, bisa juga tidak ada. Ini nanti yang masalah bypass ini dibahas di elektronika analog. Jadi kalau yang sekarang untuk analisis DC ini tidak berpengaruh. Nah, kalau dapat konfigurasi seperti ini tinggal kita buka kapasitor-kapasitornya, jadi rangkaiannya tinggal seperti ini. Ini bisa kita tuliskan bantuannya, apa aja arus yang bekerja di kaki basis, di kaki kolektor, di kaki emitter, kemudian VBE, kemudian VCE-nya. Nah, sama biasanya pertanyaannya kalau langsung masuk ke contoh ya, biasanya pertanyaannya sama, berapa sih nilai IB, IC, kemudian IE, lalu VCE-nya, VC, VE, VB, lalu VBC, kemudian untuk saat saklar on, IC saturasi, dan saat saklar off atau VCE cut off. Nah, misalnya kita punya konfigurasi emitter bias, VCC-nya 20 volt, RB-nya 430 kilo ohm, RC-nya 2 kilo ohm, RE-nya 1 kilo ohm. Mungkin tadi kalau kalian perhatikan nilai RB kalau tadi 240 kilo ohm, di sini 430 kilo ohm, jauh lebih besar dari nilai RC dan RE. Nah, itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan yang tadi, arus bocor tadi. Jadi dibuat agak besar, kita pasang agak besar nilainya untuk membatasi supaya tidak
arus yang masuk ke kaki basis tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar juga nanti akan merusak transistornya. Kemudian kalau ini terlalu kalau ini kita pasang kecil, tidak terlalu jauh dengan RC dan RE, ini bisa dipastikan juga nantinya akan berpengaruh ke arus ini, basis, kolektor, dan emitter. Dan kalau agak merusak kaidah IE sama dengan IC plus IB dan IB-nya terlalu besar, ini bisa merusak transistornya. Nanti yang FET juga sama, biasanya ada nilai yang dipasang dalam order mega ohm, itu untuk supaya tidak ada arus sama sekali yang masuk di kaki tertentu. Oke, kita balik ke sini. Untuk konfigurasi ini bisa kita buka kapasitornya jadi seperti ini. Kemudian untuk kemudahan dalam analisis yang pertama kali, kita pilih yang sebelah kiri. Karena di sini IB dengan IE ini ada hubungannya, berarti kita bisa mencari salah satunya langsung. Kemudian ada VBE. Dibanding kalau kita milih yang kanan, kita harus mencari dua variabel, IC dan VCE. Jadi lebih baik kita cari yang satu variabel dulu, satu parameter dulu. Nah, untuk loop yang pertama, di sini kalau kita putar terus, temu tegangannya minus VCC plus IBRB ini, plus VBE plus IERE sama dengan 0. Nah, ini. Kemudian ada hubungan ini, IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Berarti IE ini bisa kita ganti dengan beta plus 1 kali IB. Nah, dari sini IB bisa kita cari langsung. Jadi kita pisahkan yang ada IB-nya dengan yang nggak ada. IBRB plus beta plus 1 IB kali RE sama dengan VCC min VBE. IB-nya kita pisahkan. Di sini IB sama dengan VCC min VBE dibagi RB plus beta plus 1 kali RE. Masukkan angka-angkanya. 20 kurangi 0,7 dibagi RB-nya tadi 430 kilo dikurangi betanya tadi 50 tambah 1. Jadi 51 kali 1 kilo. Nah, di sini 19,3 dibagi 481 kilo dapat 40,1 mikroampere. Nah, IB-nya udah dapat. Kita bisa cari IC. IC sama dengan beta IB atau 50 kali 40,1 mikro dapat 2,01 miliampere. Lalu IE boleh pakai ini IC plus IB atau 2,01 mili tambah 40,1 mikro dapat 2,05 miliampere. Boleh juga pakai yang ini. IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Ini 51 kali 40,1 mikro. Dapat 2,05 miliampere. Kemudian diminta mencari VCE, berarti kita pakai loop yang kedua. Dari atas ini sampai ke bawah. Kita putar terus. Ketemunya tegangannya minus VCC. Plus ICRC. Plus VCE.
plus IRE sama dengan 0. Kemudian karena yang dicari VCE, kita pisahkan. VCE sama dengan VCC, min ICRC, min IRE. Masukkan angka-angkanya. VCC-nya 20, IC-nya tadi 2,01 mili, RC-nya 2 kilo, kemudian, maaf nih saya salah ya, ini minus ya, bukan plus, minus 2,05 mili kali 1 kilo. Atau untuk bantuan biasanya saya nggak langsung menuliskan, jadi untuk agak-agak meyakinkan, takutnya kalkulator mencetnya salah. Jadi tadi VCC-nya 20, ICRC ini 4,02 kurangi IRE-nya 2,05. Dapat VCE-nya 13,93 volt. Kemudian setelah itu diminta mencari VC, VE, dan VB. Nah, VC ini kita bisa pakai loop yang ketiga. Ini. Jadi kalau loop kedua tadi sampai bawah, loop yang ketiga sampai titik ini aja, titik C ini. Kaki C ini. Jadi loopnya minus VCC plus ICRC plus VC sama dengan 0. Di tegangan di C, di titik ini. Nah, di sini. Dan kita pisahkan VC sama dengan VCC min ICRC. Masukkan angka-angkanya. 20 kurangi 2,01 mili kali 2 kilo. Atau 20 kurangi 4,02 dapat 15,98 volt. Kemudian mencari VE, kita bisa pakai nilai ini, VCE sama dengan VC min VE. Di VC-nya sudah ada, VCE-nya juga. Untuk mencari VE berarti kita pisahkan VE-nya sendiri. Kemudian VC dengan VCE kita satukan. Sini VE sama dengan VC min VCE sama dengan 15,98 kurangi 13,93 terdapat 2,05 volt. Boleh pakai ini, boleh juga pakai VE. Oh, kita lihat di sini, VE itu di sini, titik E. Di titik E di sini, VE-nya kita perpanjang di sini. Oh, kita lihat VE itu ke bawah, ke ground, sama dengan IRE. Jadi boleh juga pakai VE sama dengan VRE, sama dengan IERE, atau masukkan angka-angkanya 2,05 mili kali 1 kilo sama dengan 2,05 volt. Kemudian mencari VB, bisa kita cari dengan menggunakan bantuan VBE, sama dengan VB min VE. Lalu kita pisahkan VB-nya. Sini tadi VB sama dengan VBE plus VE, masukkan angka-angkanya. VBE-nya 0,7, VE-nya tadi dapat 2,05, atau VB sama dengan 2,75 volt. Nah, kemudian VBC sama dengan VB min VC, masukkan angka-angkanya yang sudah dapat tadi. VB-nya 2,75, VC-nya 15,98, ini dapat VB min VC minus 13,23 volt. Nah, sampai sini ini sebagai penguat. Sekarang untuk sebagai saklar on dan saklar off, mencari IC saturasi. Sini VCE-nya 0, kemudian IC itu nilainya seolah sama dengan IE.
Kita ambil dari loop 2 ini. In VCC plus ICRC plus VCE plus IERE sama dengan 0. VCE-nya ini kita nolkan, karena untuk mencari nilai arus maksimum. Jadi ini dapat minus VCC plus ICRC plus tadi IE itu nilainya kita samakan dengan IC. Jadi ICRE sama dengan 0. Kita satukan. IC sama dengan VCC dibagi RC plus RE. Atau 20 dibagi 3 kilo. Dapat 6,67 miliampere. Kemudian saat saklarnya off, dari loop 2 juga, di sini karena saklarnya off berarti arusnya tidak mengalir, atau IC-nya 0, IE-nya juga 0. Dari loop 2 tadi, minus VCC plus ICRC plus VCE plus IRE sama dengan 0. Di sini IC-nya kita nolkan, IE-nya juga kita nolkan. Jadi tersisa minus VCC plus VCE sama dengan 0, atau VCE cut off-nya sama dengan VCC sama dengan 20 volt. Oke, ini untuk emitter bias. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Ada yang ditanyakan dulu nggak untuk emitter bias? Oke, kalau gitu saya anggap tidak ada. Untuk hari ini kuliahnya sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas konfigurasi voltage divider bias dengan kolektor feedback. Kemudian minggu depannya emitter follower atau nama lainnya common collector dan common base. Setelah itu kita akan bahas masuk ke FET. Nama-nama untuk yang konfigurasi FET itu hampir sama, karena konfigurasinya juga mirip-mirip, ya, seperti fixed bias. Kemudian kalau di BJT emitter bias, kalau di FET itu self bias, lalu ada voltage divider, lalu kalau di BJT ada common base, di FET ada common gate. Dan nanti ada tambahan satu lagi, tipe MOSFET enhancement yang agak beda ininya. Oke, mungkin sampai sini saja kuliah hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.